Gereja. Ada 3 hal penting yang harus kita pahami kalau kita bicara tentang gereja. Yang pertama, gereja adalah sebuah tempat. Itu adalah tempat yang kita tuju setiap hari Minggu, di mana kaki kita melangkah. Jika tujuan kita adalah gereja, maka kita semua akan melangkah ke tempat yang sama, untuk kepentingan yang sama. Sekalipun kita berasal dari berbagai tempat yang berbeda-beda. Di gereja, kita menuju Tuhan. Gereja juga adalah sebuah peristiwa. Di sini, gereja bukan hanya dipandang sebagai gedung atau yang kita datangi. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita semua bersatu, memuji, menyembah Tuhan, melayaninya, dan mendengarkan isi hati Tuhan. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita merayakan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, gereja adalah sebuah kelompok yang menggambarkan komunitas. Kata Yunani eklesia untuk gereja pada awalnya berarti sekelompok atau sekumpulan orang. Dalam pengertian ini, gereja bukan sekedar gedung yang kita datangi atau acara yang kita hadiri. Gereja adalah sekelompok orang, lebih khusus lagi komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang bersatu di dalam sebuah kepentingan sorga. Jadi gereja yang Abuna maksud, bangunan, peristiwa, dan komunitas itu ada di sini. Itulah kita di G2CC, Golden Gate Community Church. Di sini kita semua dipersatukan di dalam satu tujuan, satu ibadah, dan satu komunitas. Oleh karena itu, setiap kali melangkah ke dalam gereja, mari siapkan roh, jiwa, dan tubuhmu untuk terhubung kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama, melupakan dunia dan fokus hanya pada Tuhan. Mencari wajahnya untuk menerima berkat-berkatnya. G2CC adalah kita. Tempat merayakan Kristus melalui penyembahan, pujian, dan hati yang terbuka menerima firman-Nya. Tempat di mana kita semua dapat memberi yang terbaik kepadanya. Tempat mengalami kuasa Tuhan. Tempat berdoa, bersekutu, tempat hidup diberkati, tempat berkumpul lebih dari 2-3 orang di dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Banyak yang datang dan pergi, tetapi bagi yang tertanam, semua itu menjadi bagian. Karena G2CC adalah gereja yang disediakan Tuhan untuk kita bertumbuh dan berakar bersama sehingga menghasilkan buah. Dan ini adalah tempat terbaik untuk mengalami mujizat. Maukah saudara mengalami mujizat itu bersama kami di sini? G2CC is my church, my community, and my family. Selamat datang di rumah, welcome home. Disinilah kita tertanam dan menyerap nutrisi ilahi yang luar biasa. Karena every day, with miracle. Welcome home, G2CC family. Shalom jemaat G2CC yang terkasih. Shalom. Merdeka. Merdeka. Gak merdeka suaranya. Merdeka. Merdeka. Haleluya. Hari ini kita sangat bersyukur, sangat berterima kasih. Karena pada hari ini 80 tahun sudah Tuhan memberkati negara kita sejak masa kemerdekaan. Tuhan memberkati kita melalui sumber daya yang luar biasa. Tuhan memberkati negeri ini atas keberagamannya. Dan hingga saat ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Ada amin? Ada amin? Untuk itu kita mari bersuka cita, kita mau bersyukur, kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan kami mau bangkit Tuhan. Haleluya. Boleh tepuk tangannya untuk Tuhan kita. Sekaranglah waktunya.
di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, kami mau bangkit untuk bangsa ini. Oh Yesus Kristus, Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Amin. Sampai apa? Semua lidah mengaku bahwa Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah, katakan ya Tuhan. Tuhan Dialah, Dialah Raja. Beri kemuliaan yang paling dahsyat untuk Tuhan kita. Siap bangkit untuk Tuhan, amin. Siap bangkit untuk Tuhan kita, haleluya. Kami mau lebih lagi nyatakan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Boleh tepuk tangannya untuk Tuhan kita. Amin. Kami mau jadi saksi-saksinya Tuhan. Haleluya. Katakan, ceritakan. Yes. Lebih lagi kita nyatakan di hadapan Tuhan kita bahwa kita berdiri untuk jadi saksi
Kita duduk sama-sama, katakan kiri kanannya, merdeka di dalam Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Kami sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Bukan cuma bangsa ini, tapi setiap pribadi kami. Kau merdekakan Tuhan dari belenggu dosa. Maka layaklah Engkau Tuhan diberitakan atas segala bangsa. Maka layaklah Engkau Tuhan dinyatakan atas perbuatan-Mu yang ajaib. Dan saat ini Tuhan, tiada yang bisa kami nyatakan selain rasa syukur kami. Rasa syukur kami. Karena Engkau sangat mencintai kami Tuhan. Melebihi segala cinta yang ada di bumi. Melebihi segala cinta yang pernah kami terima. Itu cinta yang Tuhan selalu sediakan untuk kami. Biar kami saat ini mau menyadari Tuhan. Dan kami mau mendeklarasikan kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Saat ini kami mau memenuhi tempat ini Tuhan. Memenuhi setiap hati kami atas rasa kagum dan cinta kami yang akan Engkau. Sama-sama kita nyatakan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Nyatakan dia. Raja segala bangsa. Amin. Yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Haleluya. Biar tempat ini penuh dengan hadirat Tuhan. Kami mau lebih lagi nyatakan kekaguman kami Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Kami akui Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau layak. Amin. Layak disembah. Amin. Kau Allah yang layak disembah. Kau Allah yang layak ditinggikan. Dan kami mau lebih lagi nyatakan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu, sebab Kau Raja segala bangsa. Amin. Yang Maha Kuasa. Kami deklarasikan mulia nama-Mu. Layaklah
setiap lidah kami mengakui Tuhan, bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Layaklah segala bangsa. Biar setiap kami melihat visi Tuhan, bahwa Indonesia Tuhan ciptakan karena ada bangsa-bangsa yang mau dimenangkan. Karena Indonesia tanah yang subur, tanah yang melimpah, tanah yang dicintai Tuhan. Maka biarlah dari setiap kami Namamu dimuliakan Tuhan, Namamu dimuliakan Tuhan. Amin. Biar hari ini kita siapkan hati kita. Kita mau mendoakan, menyediakan waktu-waktu ini khusus menyatakan berkat untuk bangsa ini. Di antara berita-berita yang saat ini mungkin menggoyangkan setiap hati kita, tapi Tuhan memanggil kita untuk mendoakan bangsa ini, mendoakan kesejahteraan bangsa ini demi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dan setiap hati kita tergugah, setiap hati kita menyatakan doa di hadapan Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Tuhan, Kau telah tebus dosa kami. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Sekali lagi kita mau nyatakan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, Kau layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku Tuhan, Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu
berbagai macam perbedaan, keberagaman, itu semua adalah berkat-Mu yang harus disyukuri. Dan walau kami berbeda Tuhan, tapi sesungguhnya kami adalah satu. Satukanlah hati kami di tengah perbedaan yang ada. Tapi kasih-Mu ya Yesus yang selalu menyatukan kami, kasih-Mu yang selalu menyatukan bangsa kami, agar bangsa kami boleh pergi menuju ke arah yang lebih baik. Karena ada Yesus di dalam hati setiap kami. Ini kami Tuhan mau duduk diam mendengar isi hati-Mu. Bicaralah kepada setiap kami. Beshem Yeshua, dalam nama Yesus yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan saudara. Wah, semua menatap saya dengan kaget. Saya bukan dari upacara, saya lagi cosplay Bapak Ibu ya. Sudah mirip Soekarno. Merdeka! Merdeka. Ya, bukan kampanye ketua RT, tapi hari ini saya mau menceritakan tentang sebuah peristiwa kemerdekaan di Alkitab, saudara. Sebelumnya Bapak Ibu Gembala titip salam untuk seluruh jemaat, karena Bapak Ibu Gembala sedang pelayanan misi di Malaysia. Mereka pergi ke pelosok, ke pegunungan. Kita berdoa agar pelayanan mereka jadi berkat di sana ya. Kemerdekaan. Kita belajar PPKN dulu saudara ya. Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang kurang lebih berapa tahun? 350 tahun. Kalau kita hitung ini bisa nyampe 5 generasi saudara. Misalnya satu orang umurnya 70 tahun, maka 350 dibagi 70, berapa? 5 generasi. Dari kakek nenek, punya anak jadi orang tua, lalu generasi anak, generasi cucu, generasi cicit. 5 generasi dijajah, itu memakan waktu yang sangat lama dan sangat gak enak bagi yang menjalaninya. Ketika kita sudah hidup di zaman reformasi,
hidup di zaman kemerdekaan, wah semua enak, semua sudah tersedia. Ya. Maka pada waktu Soekarno-Hatta mendeklarasikan kemerdekaan itu, ada sukacita besar di seluruh tanah air. Dari Sabang sampai Merauke. Nah di Alkitab saudara, ada momentum yang juga ditunggu-tunggu oleh seluruh bangsa Israel. Karena di momentum ini ada kebebasan, ada kemerdekaan. Tapi momentum ini diulang berkali-kali. Jadi bukan hanya satu kali seperti pengumuman kemerdekaan. Yang namanya adalah tahun Yobel. Di tahun Yobel ini semua orang punya semangat yang baru. Semua orang punya harapan yang baru. Nah ada apa di tahun Yobel? Suatu hari Tuhan berfirman kepada Musa. Ini adalah waktu-waktu yang dikuduskan bagi Tuhan ya. Ada hari Syabat. Hari Syabat manusia bekerja 6 hari. Di hari ke-7 wajib istirahat. Karena dulu Tuhan juga gitu. Waktu menciptakan bumi dan segala isinya, hari ke-7 Tuhan istirahat. Selain hari Syabat ada yang namanya tahun Syabat. Tahun Syabat berarti 6 tahun bekerja. Dan di tahun yang ke-7 harus beristirahat. Ketika bangsa Israel, itu dulu pekerjaan mereka di zaman itu saudara, bercocok tanam, petani, berkebun. Mereka menanam dan beternak, lalu tanahnya menghasilkan, itu yang dimakan. Ya. Selama 6 tahun mereka menabur menuai, di tahun yang ke-7 mereka harus beristirahat. Mereka tidak boleh menabur dan tidak boleh menuai, tidak boleh jualan. Berhenti total di tahun Syabat. Nah, yang namanya tahun Yobel adalah 7 kali tahun Syabat. Jadi kalau yang namanya tahun Syabat itu ada 7 tahun, 6 tahun menanam, tahun ke-7 istirahat. Kalau tahun Yobel 7 kali 7. Jadi berapa? 49. Nah, selama siklus 49 tahun ini, di tahun yang ke-50 itulah yang dinamakan tahun Yobel. Makanya tadi saya katakan yang namanya tahun Yobel ini adalah siklus. Artinya diulang kembali. Sudah 50 tahun, tahun 51 mulai dari awal lagi. Sampai tahun ke-100, 150, 200 terus seperti itu. Jadi setiap orang Israel pada waktu itu, kalau umurnya panjang, mereka minimal mencicipi 1 kali tahun Yobel. Dan itu adalah tahun yang dinanti-nantikan. Nah, ada apa di tahun Yobel, saudara? Yang pertama ada pembebasan budak dan pekerja. Jadi di tahun Yobel, ini adalah momentum di mana semua kontrak kerja batal. Semua kontrak kerja selesai. Jadi semua orang yang dibeli sebagai budak atau seorang karyawan, disinilah pada tahun inilah kontraknya habis, mereka boleh bebas dan boleh menikmati hidupnya di tahun Yobel. Jadi bisa dibilang ini adalah tahun kemerdekaan untuk semua karyawan, semua pekerja. Bagaimana kalau misalnya tahun Yobel kita terapkan sekarang saudara? Misalnya Presiden mengumumkan ini adalah tahun Yobel, maka seluruh pegawai negeri, seluruh pegawai swasta silahkan berhenti bekerja. Wah, seperti itu tidak mungkin terjadi ya. Karena kalau seperti itu, nanti siapa yang bekerja? Lagi pula pegawai-pegawai negeri sudah menikmati indahnya masa depan dengan adanya berbagai tunjangan. Mereka nggak akan rela kerjaannya di stop begitu saja ya. Nah, apa yang menjadi bahan refleksi kita saudara? Indonesia sudah merdeka 80 tahun. Itu ibaratkan kalau dari bayi lahir sekarang sudah opa-opa, sudah oma-oma. Tapi ada begitu banyak orang yang pikirannya belum merdeka. Pikirannya masih sama seperti orang yang dijajah. Dijajah oleh apa? Salah satunya saudara, dijajah oleh kebodohan. Suatu hari ada seorang pengemis di pinggir danau. Seperti biasa dia lepas topi dan pakaiannya kumuh dan dia berharap orang untuk memberi sumbangan ke situ. Tapi ada satu orang anak muda yang dengan ide cemerlangnya, dia membawa uang $100. Ini bukan di Indonesia ya. Lalu ketika dia mau masukkan ke amplop, ke topi orang miskin itu, enggak jadi saudara, diambil lagi.
Lalu dia pergi. Orang miskin yang tadi melihat dengan penuh harapan, wah dapat uang gede. Tapi harapannya hilang ketika pemuda tadi pergi. Apa yang dilakukan pemuda tadi? Dia pergi ke minimarket, dia beli botol-botol aqua air mineral. Sebut merek. Dia beli air mineral, botol-botol saudara. Lalu dia bawa botol-botol tadi, ditaruh di samping pengemis tadi. Dan dia ngambil kardus, dia tulis air mineral, 1 biji $1. Lalu dia taruh di samping orang miskin itu. Apa yang terjadi saudara? Orang miskin itu dapat lebih dari $100. Apa poinnya dari ilustrasi ini? Pemuda tadi ngajarin pengemis tadi, jangan minta ikan, tapi ajari pengemis tadi cara mancing. Karena kalau dia tahu cara mancing, maka orang-orang yang pergi ke danau, orang-orang yang habis lari, habis jogging capek, keringetan, lihat air dingin, dia pasti apa? Beli, mau semahal apapun. Sehingga akhirnya orang miskin tadi bisa jadi pinter. Ini saudara, ini yang menandakan bahwa kita merdeka, tapi kadang pikiran kita itu masih seperti orang yang dijajah, orang yang dipenjara. Suatu hari ada seorang mahasiswa yang kuliah di sebuah kampus teologi. Nah, dia langsung ngomong bahwa saya mau langsung S3, mau langsung program doktor, padahal baru lulus S1. Kampusnya bilang enggak boleh, kamu harus S2 dulu. Nah, yaudahlah, akhirnya dia ambil S2. Ketika dia ambil S2, dia ngomong ke dosen pembimbingnya, saya mau ambil semua mata kuliah yang ada, biar 1 bulan selesai. Coba saudara, ada loh orang seperti itu. Dia enggak ngerti apa yang dia minta. Kalau betul dia ambil itu, berapa puluh mata kuliah dalam waktu 1 bulan, botak kepalanya saudara. Tapi itulah, orang itu kadang enggak ngerti, tapi merasa paling ngerti. Apalagi yang menjajah manusia. Kita buka Yakobus pasal 1 ayat 14. Ini penjajah yang kita jarang sadar. Yakobus pasal 1 ayat 14. Oke, yang sudah ketemu katakan oke. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Di sini saudara, kita barusan baca bahwa ternyata manusia dijajah oleh keinginannya sendiri. Orang yang semakin banyak keinginannya, semakin banyak pengen, hidupnya akan semakin berat, saudara. Dulu waktu saya belajar ilmu fisika, waktu belajar teknik sipil, saudara ya, itu ada rumus yang namanya F/A. Yang artinya gaya berbanding lurus dengan tekanan. Artinya apa? Kalau Anda kebanyakan gaya, maka Anda kebanyakan tekanan. Tapi kalau sedikit gaya, maka sedikit tekanan. Anda tidak percaya, coba saudara. Coba Anda pergi ke mall, Anda mau bergaya, beli semuanya. Wah, aduh, masalah semua itu yang datang saudara ya. Ini sederhana tapi filosofinya lucu, tapi benar. Kalau hidupmu banyak gaya, hidupmu akan banyak tekanan. Kalau kita banyak maunya, pengen ini, pengen itu. Wah itu ada yang keselak itu banyak maunya. Kalau banyak maunya pasti banyak stres. Padahal masalahnya digawe dewe, ditambah-tambahin sendiri. Dan keinginan-keinginan manusia yang tidak bisa kita kendalikan saudara, itu akan merugikan orang lain. Bung Karno pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu lebih berat karena melawan bangsamu sendiri. Apa maksudnya? Soekarno yakin, Soekarno tahu bahwa suatu hari nanti orang Indonesia akan gelut dewe. Akan berantem sendiri satu sama lain. Kok bisa? Karena mulai muncul kepentingan. Mulai muncul keinginan. Ketua ini pengen begini, pejabat ini pengen begini, yang ini pengen begini gitu ya. Sehingga akhirnya apa?
konflik. Dan ketika manusia gagal mengendalikan keinginannya, saudara, manusia akan berubah jadi tikus. Apa itu tikus? Kenapa tikus? Tikus itu hewan yang apa sih? Diam, dia lari, lihat makanan, makan, lari, kabur. Ya. Tikus itu nggak peduli, pokoknya aku makan dulu. Pokoknya aku sikat dulu deh, gitu ya. Bodoh amat sama yang lain. Dan tikus ada di mana-mana, saudara. Di kantor, di pemerintahan, nah yang sering viral kan di pemerintahan. Tapi yang enggak ketangkep media, di mana-mana saudara. Ada tikus di mana-mana. Bahkan di gereja ada tikus. Lalu gimana cara staf-staf gereja ini menangkap tikus? Kita jebak, kita kasih makanan, kita tangkap, lalu kita apaan? Kita buang. Tikus itu akan dibuang. Maka kalau kita tidak bisa mengendalikan keinginan kita juga akan menjadi seperti tikus yang ditangkap dan dibuang. Suatu hari saya baca di internet, saudara, di Indonesia ini ada baju paling mahal. Bajunya berwarna oranye, saudara. Lalu ada tulisannya tahanan, KPK. Kenapa itu baju paling mahal di Indonesia? Karena kalau Anda mau pakai rompi itu, Anda harus ngambil dulu 500 juta minimal. Ngambil 1 miliar, ngambil 2 miliar, baru boleh pakai itu. Kalau Anda nggak ngambil uang segitu, nggak boleh pakai itu ya. Ya, itulah kenyataannya, saudara. Lalu di tahun Yobel ini ada juga yang namanya pengembalian tanah. Jadi di zaman dulu, tanah yang hasil jual beli, jadi kalau Bapak Ibu beli rumah atau beli tanah dari teman Anda, di tahun Yobel itu harus dikembalikan ke pemilik asalnya. Nah, di zaman Alkitab, semua tanah yang bukan pemilik asli dikembalikan. Karena tanah di Israel tidak boleh dijual secara permanen. Kenapa? Ada alasannya. Karena tanah adalah milik Tuhan. Kita buka Imamat pasal 25. Imamat pasal 25 ayat 23. Ini alasan kenapa tanah itu milik Tuhan. Yuk kita baca sama-sama ya. Tanah jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Saudara, Tuhan ketika menciptakan bumi, lalu menempatkan manusia ke bumi, maka tanah di bumi ini milik siapa? Milik Tuhan. Jadi kalau Anda punya rumah sekarang, puji Tuhan, itu milik Tuhan yang dititipkan kepadamu. Semua materi yang kita punya kendaraan, kita punya rumah, kita punya pakaian, semuanya ini adalah titipan Tuhan yang dipinjamkan ke kita. Lah, kok dipinjamkan gitu ya? Kalau Bapak Ibu mempertanyakan ini, coba ingat-ingat waktu Anda lahir ke bumi. Bawa sesuatu? Tidak. Dan kalau Anda yang pernah melihat orang yang meninggal dunia, datang ke rumah duka, apa di tangan mereka pegang sesuatu? Ya mungkin pegang Alkitab bisa, tapi apakah mereka bawa ke alam berikutnya, ke surga? Tidak, saudara. Semua yang ada di bumi ini adalah milik Tuhan. Semua yang ada di bumi ini milik Yesus. Loh, kok bisa milik Yesus? Yesus waktu turun ke bumi, sama seperti kita toh, telanjang bayi, lahir ke bumi, jebret, gitu ya. Tapi waktu Yesus naik ke surga, saudara, Yesus pakai baju. Jadi hanya Yesus yang boleh memiliki ini semua ya. Jadi suatu hari saya nonton di konten lagi, saudara. Itu sekarang orang tuh kreatif-kreatif ya. Kita nonton konten-konten itu kita bisa happy, bisa ketawa-ketawa gitu ya. Tapi kalau berjam-jam gak boleh. Lalu ada orang tuh doa seperti ini. Tuhan, aku tahu bahwa semua ini hanya titipan. Tapi titiplah yang banyak Tuhan gitu ya. Itu doa yang dari hati, saudara. Lalu di tahun Yobel itu ada yang namanya mengistirahatkan tanah. Apa itu? Seperti tahun Syabat, orang Israel tidak boleh menanam apapun. Lalu bangsa Israel makan apa? Ternak-ternak makan apa? Nah ini ajaibnya Tuhan, saudara. Ketika selama setahun penuh tahun Yobel, orang Israel tidak boleh menanam, tidak boleh bekerja, tapi tanah
itu tiba-tiba mengeluarkan makanan, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan buah-buahan padahal tidak ditaburi benih. Hebat kan? Itulah yang namanya mujizat pemeliharaan Tuhan. Makanya kalau Tuhan suruh Anda lakukan sesuatu saudara, nurut. Kalau Anda nurut, ada berkat yang menyertaimu. Tuhan memerintahkan, Tuhan menyertai. Tapi kalau Anda tidak nurut, seperti bangsa Israel ya, dah dibilang jangan ngambil mana berlebihan. Tapi apa yang terjadi? Mereka ambil mana karena takut kekurangan, besoknya busuk saudara. Itulah yang namanya mujizat pemeliharaan Tuhan. Enggak kerja kok bisa makan. Itu karena mujizat pemeliharaan Tuhan. Tapi bukan berarti Anda setelah ini harus, oh ini tahun Yobelku, aku enggak mau kerja. Aku mau diberi makan seperti burung-burung di udara Tuhan ya. Jangan ya. Nah, justru di tahun Yobel ini saudara, ketika tidak boleh menanam, Tuhan mau bangsa Israel menjadi bendahara yang baik. Tuhan mau bangsa Israel bijak dalam mengelola harta. Tuhan mau bangsa Israel bijak mengelola sumber daya yang terbatas ini loh. Kan tidak boleh nabur, tidak boleh nuai. Sehingga mereka hidup dari apa yang Tuhan beri, maka mereka harus bijak mengelola itu. Karena apa? Sedikit. Kalau banyak mungkin orang bisa bagi-bagi. Tapi kalau sedikit harus dikelola dengan baik. Dan saya ingatkan Anda saudara bahwa mengelola harta, mengelola titipan Tuhan itu sama pentingnya dengan mengumpulkan harta. Amin. Dikumpulkan sebanyak-banyaknya boleh. Kalau itu halal boleh. Tapi ingat mengelolanya itu juga harus dengan baik. Kalau tidak habis dimakan belalang pelahap ya. Jadi ada orang-orang ini yang memang kalau saya lihat dalam pengalaman pelayanan saya saudara ya, ada orang-orang itu yang tidak bisa lihat duit. Karena kalau lihat duit itu selalu hawanya pengen belanja gitu loh. Dan duit berapapun habis. Dikasih 100.000 habis, dikasih 1 juta habis. Kalau dikasih 100 juta pun habis pasti. Nah, hati-hati kalau Anda punya sifat seperti itu Anda belum menjadi bendahara yang baik. Bendahara yang baik itu bejananya tidak bocor. Jadi kalau kita doa Tuhan berkati aku dengan melimpah. Kita juga harus berdoa Tuhan beri aku hikmat untuk mengelola harta yang dari Tuhan ini. Karena firman Tuhan berkata saudara, bendahara yang setia mengelola harta yang sedikit, pasti juga setia mengelola harta yang banyak. Jadi berapapun yang sudah Tuhan titipkan kepadamu, kelolalah dengan baik. Karena itu semua adalah milik Tuhan. Dan di tahun Yobel, ketika tanah harus istirahat, Tuhan mau agar bangsa Israel tidak sombong. Kenapa? Karena di zaman dulu saudara, ada yang namanya tuan tanah. Ada orang-orang kaya yang tanahnya gede, yang hasil buminya banyak, yang selalu tanahnya subur, nanam apa jadi kaya gitu ya. Tapi justru dengan tahun Yobel ini Tuhan mau semua orang rendah hati. Semua orang stop kerja supaya tidak membanggakan, nih loh kerjaanku, ini kerja kerasku, lihat nih membuahkan hasil besar sekarang. Di tahun Yobel Tuhan mau ingatkan anak-anaknya rendah hati karena semua orang mengandalkan berkat Tuhan. Dan di tahun Yobel adalah tahun di mana semua orang istirahat, banyak berdoa, merendahkan diri, saudara. Di tahun Yobel semua orang kembali kepada Tuhan. Burung-burung di udara yang diberi makan oleh Tuhan, saudara, selalu kembali ke rumahnya. Mereka pergi mencari makan, dapat makan, kembali ke rumah. Masa kita anak Tuhan, habis dapat berkat, lupa kesini bilang terima kasih sama yang ngasih berkat. Ayo Bapak Ibu, kapan terakhir kali Anda duduk diam, doa, dan hanya bersyukur, hanya berterima kasih atas semua berkat Tuhan. Tanpa minta apapun, kapan terakhir? Seringkali kita kalau disuruh bikin list permintaan ya, ku beri 1 permintaan. Tuhan, aku minta 5 permintaan lagi gitu ya. Artinya apa? Permintaannya banyak, kita anak Tuhan. Tapi saya ingatkan, kapan terakhir Anda berdoa
hanya mengucap syukur saja, hanya berterima kasih saja kepada Tuhan tanpa minta apapun. Kapan, saudara? Tuhan itu paling benci yang namanya 9 orang kusta. Kenapa? Karena habis disembuhkan, mereka tidak bilang terima kasih. Kalau kita tengok ke belakang, banyak loh berkat Tuhan buat kita, saudara. Bukan hanya soal uang, soal kesehatan, soal pekerjaan, soal hubungan yang harmonis. Itu semua berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Poin yang keempat, saudara. Di tahun Yobel adalah tahun penghapusan utang. Pemain musik maju ke depan. Di tahun Yobel ini, momen yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang yang punya utang. Karena semua utang diputihkan. Semua orang, gak jadi bayar utang gitu ya. Apa makna rohaninya? Makna rohaninya adalah semua dosa kita. Semua hutang budi kita kepada Tuhan. Semua dosa pelanggaran kita ikut diputihkan, saudara. Maka ketika Tuhan memaafkan kita, kita harus memaafkan orang lain. Ingat ya, mengampuni dan melupakan itu satu paket. Jadi Anda tidak boleh bilang, aku sudah ampuni tapi akan kuingat sampai mati. Itu enggak boleh, saudara. Tapi yang namanya mengampuni itu melupakan. Karena Tuhan juga tidak menjadi hakim atas kita. Tuhan tidak tunjuk-tunjuk kesalahan kita. Siapa sih yang suka tunjuk-tunjuk kesalahan? Iblis. Maka kalau ada orang yang sukanya nunjuk-nunjuk kesalahanmu, katakan apa, saudara? Iblis. Gitu ya. Ya, kalau kita anak Tuhan, kita nggak boleh tunjuk-tunjuk kesalahan orang. Karena apa? Semua hutang kita telah dibayar lunas di kayu salib. Tapi saya ingatkan, ini adalah peristiwa di perjanjian lama. Jadi setelah ini jangan ada yang merasa, Tuhan aku beriman ini tahun Yobel, utangku tak bayar gitu ya. Jangan, saudara. Nanti gereja kita digeruduk debt collector. Kesimpulan, saudara. Dalam peringatan tahun Yobel ini, semua orang kembali ke titik nol. Artinya apa? Reset, kembali ke nol. Kita lihat kelebihan-kelebihan kita. Kita lihat prestasi kita. Kita lihat kerja keras kita. Hasil kita lihat. Kita ingat-ingat. Tapi jangan sombong. Kita rendahkan diri kita. Kita berkata, Tuhan ini semua karena berkat-Mu. Kalau Anda punya karir yang setinggi langit, tetap ingat Tuhan yang mengangkat saudara. Yang punya banyak plus, rendahkan dirimu, kembali ke nol. Tapi yang punya banyak dosa, punya banyak pelanggaran, punya banyak kekurangan sampai minus jauh dari Tuhan. Ini waktu yang tepat untuk kembali dekat kepada Tuhan. Kembali ke nol. Anda yang punya dendam pada orang lain, ampuni. Jangan nyimpen kepahitannya, kita buang itu kepahitan. Orang lain kurang ajar, biarin, saudara. Biar dia diproses sama Tuhan. Tapi yang paling penting hatimu itu tulus dan murni. Itu yang Tuhan mau. Yang terakhir, saudara. Orang yang merdeka itu cara pandangnya beda. Aku akan bekerja dengan segenap hatiku karena Tuhan adalah bosku. Aku akan melayani Tuhan seumur hidupku karena Tuhan mau pakai aku. Aku akan setia mengelola hartaku sekarang ini karena ini milik Tuhan. Itu mindset orang yang merdeka. Berapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang anak Tuhan yang mindsetnya belum merdeka. Dia tanya, Pastor, habis sakit ya? Iya, saya cerita habis batuk, pilek, diare, panas, trombosit turun, apalagi lah, banyak lah saudara. Pokoknya 6 penyakit itu saya borong semua. Lalu apa kata dia? Lah sakit apa? Aku juga nggak tahu. Tes DB negatif, tes tipes negatif, tapi trombosit kok turun gitu ya. Tahu nggak orang ini bilang apa? Kayaknya Pastor disantet deh, wedian gue. Lah ini loh saudara, ini iman yang belum merdeka. Kalau kita orang merdeka, kita percaya ada salib Yesus di atas kepala kita, amin. Maka tidak ada yang bisa menyantet Anda. Dukun tuh kalau lihat saya takut saudara.
Kenapa? Karena roh dalam diriku, Roh Kudus yang memerdekakan aku, itu yang memberi kemenangan bagiku. Amin. Satu ayat terakhir saja. Yeremia pasal 29 ayat 7. Semua berdiri kita baca ayat ini bersama-sama ya. Ini tidak boleh kita lupakan ayat ini. Yeremia pasal 29 ayat 7. Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, mulai hari ini ikut berdoa bagi bangsa kita ya. Doakan presiden, pemerintahan, kepolisian, penegak-penegak hukum, biar semuanya jujur, semuanya baik, sehingga kesejahteraan Indonesia juga menjadi kesejahteraan kita. Amin. Sekarang saya mau kita semua deklarasi iman. Nanti ada 5 pokok doa. Setelah ini saya minta kita semua nanti akan angkat tangan. Bapak Ibu ikuti doa saya. Ada 5 pokok doa. Dan setelah pokok doa ini selesai, kita akan teriak amin, amin, amin 3 kali. Oke ya. Semua siap? Semua angkat tangan kita bersama-sama. Nanti ketika amin semua musik main kita puji Tuhan ya. Singer maju ke depan, singer maju ke depan. Ya. Bapak Ibu ikuti doa saya. Tuhan kami berdoa, mendeklarasikan iman kami. Indonesia dilindungi dan diberkati Tuhan. Indonesia adil dan rukun. Indonesia penuh damai. Indonesia penuh hikmat. Indonesia bijaksana. Indonesia bahagia. Indonesia sejahtera. Katakan amin, 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 haleluya. Yuk semua nyanyi. Ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan dalam nama Yesus. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yuk yang lumpuh dan buta bangkit semuanya. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Merdeka! Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua dilepaskan. Yes Lord. Yang lumpuh dan yang buta. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Yuk semua tepuk tangan di atas kepala yuk. Ini tahun pembebasan. Amin. Semua tawanan dilepaskan. Lebih lagi yang lumpuh dan yang lompat sama-sama. Bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Oh, sebab ini tahun pembebasan. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Kami imani kami mengalami tahun Yobel. Ini tahun pembebasan kami Tuhan. Semua belenggu dipatahkan, semua kutuk dipatahkan. Tuhan baharui hati kami. Kami mau kembali ke nol, kembali ke Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya. Biar hati kami terus melekat kepada-Mu. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Biar seluruh pemimpin takut akan Tuhan. Bangsa ini merdeka, sejahtera, karena ada tangan Tuhan yang kuat di atas kepala kami semua. Tuhan bangkitkan pemimpin-pemimpin baru yang takut akan Engkau, supaya bisa membawa bangsa ini ke arah yang sejahtera. Indonesia emas akan kami genapi. Ketika bangsa ini sejahtera, kami umat-Mu ikut sejahtera Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan saudara, silakan duduk.
Kita akan dengar pengumuman. Salam G2CC Family. Puji Tuhan kita diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Info gereja sepekan. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah G2CC. Dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu Saudara di ibadah berikutnya. Ibadah online setiap hari Rabu pukul 17. Maaf Bapak Ibu Saudara, ibadah online setiap hari Rabu pukul 6 sore dan ibadah online pukul 5 sore bersama Pastor Sony Saluku di channel YouTube. Setiap hari Jumat ada breakthrough prayer pukul 6 sore. Lanjut. Youth Komsel setiap hari Sabtu untuk tanggal 23, 30 Agustus dan 6 September ditiadakan. Karena ada pelayanan pelatihan mimbar. Dan ibadah raya hari Minggu tanggal 24 Agustus pukul 7 dan pukul 5 sore dengan pembicara Abuna Sony Saluku. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7 sampai 8.30 WIB. Terima kasih atas partisipasi dan Ibu dengan membeli es teh keuntungan sebesar Rp390.000 dan akan digunakan untuk kegiatan youth. Menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada dan beraktivitas. Mengucapkan happy birthday and happy anniversary kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberi umur panjang. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih Bu Eni untuk pengumumannya. Bapak Ibu, minggu lalu gereja kita mengadakan lomba 17-an ya. Ada lomba nasi goreng, ada lomba balap karung, dan lain macam sebagainya. Setelah ini, tim multimedia terima kasih sudah menyiapkan video. Kita akan tonton sama-sama kegiatan kita minggu lalu. Yuk kita kasih tepuk tangan buat tim multimedia. Agustus Hari Merdeka dirayakan seluruh Indonesia. Rakyat berkumpul di lapangan terbuka menyambut hari ini dengan gembira. Banyak pompa seru, semua ceria, penuh semangat 45. Meriahkan hari, semua bahagia. Indonesia jaya, merdeka. Panjat pinang, tinggi menjulang, hadiah di puncak
lomba merias. Wah, people. Warna-warni seru bikin ceria. 17 Mak Lan luar biasa make up-nya. Waduh, ini kena saus tomat ya Mak Lan. Lomba balap karung seru sekali saudara, karena bolak-balik rutenya. Harus pakai helm dulu demi keselamatan. Indonesia jaya selamanya. Jadi gereja kita lomba balap karungnya memenuhi standar K3. Ya, yang paling jago Om Abi luar biasa. Nah ini Om Abi menang terus saudara. Mungkin di rumah karungnya banyak ya Om Abi. Luar biasa. Nancy juga peserta cewek yang cepet ya, lincah. Wah, ini Adriel. Nah, ini mereka harus ngambil karet di tengah-tengah tepung, saudara. Lihat mukanya nanti putih semua. Tuh, Ibel lihat rambutnya. Jadi ketiup, sedotannya ketiup. Nah, itu mukanya ya. Jadi pakai bedak alami. Nah, ini dia. Lomba nasi goreng. Persaingannya ketat sekali. Semua peserta memasak dengan segenap hati. Lah ini yang paling seru saudara. Makan kerupuk tapi tarik-tarian adu banteng. Nah, jadi yang bisa makan yang tenaganya kenceng. Nah ini Pastor Revo kalah ini sama Adriel. Menyatakan. Wah ini Om Joni lawan Om Yo, ini berat, kelas berat. Hal-hal yang mengenai pemindahan. Ini Bu Yeni lawan anak sendiri. Dan lain-lain. Waduh. Dengan cara Ini Diana. Luar biasa. Yang tetap singkatnya. Jakarta 17 Agustus. Ini Kensia kecil-kecil tenaganya tenaga banteng saudara. Tante Siska kalah. Habis-habisnya. Ini mewakili tim pelayan mimbar. Ibu-ibu. Ini mewakili tim pemusik. Dari sekolah minggu. Ini yang seragamnya paling bagus tim ini saudara. Kreatif. Tuhan adalah roh, mana ada roh, maka di situ ada kemerdekaan. Ini tim Asyar. Di sisi merdeka. Ini mewakili tim youth. Lihat banner yang bawah saudara, lucu itu. Mewakili penari. Wah ini keren saudara. Ini gereja kita sudah bisa buka restoran. Lihat. Kita punya jemaat yang pinter-pinter masak. Ini lulusan Master Chef semua ini ya. Itu tadi nasi goreng dibikin sushi, saudara. Keren sekali. Ini ada yang piringnya dari nanas, coba lihat. Nah ini piringnya dari nanas. Luar biasa, kreatif mereka. Ini kok jadi lapar ya nonton ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Nah, di lomba ini semua jemaat harus mencicipi semuanya, nanti diberi koin.
Lalu jemaat hanya boleh memilih satu yang mereka paling suka. Hanya boleh satu favorit. Wah, rame sekali saudara. Ini hasil make up-nya. Nah, ini people. Wah, ini Mak Lan, ini juara ini Mak Lan. Hasil make up-nya Ella bagus ya. Ini juga bagus. Karena penari jago make up. Adriel yang mengalahkan Pastor Ibu. Wah, ini juga pendatang baru juara, saudara. Om David datang jauh-jauh dari Gresik. Oke, kita beri tepuk tangan untuk tim multimedia. Terima kasih sudah menyiapkan video ini. Dan setelah ini kita akan pengumuman lomba-lomba pemenang. Silahkan siapa MC-nya? Saya. Oh iya, Kak Sila. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Merdeka! Merdeka. Itu tadi cuplikan lomba kita yang minggu lalu. Dan sekarang saya akan membacakan nama-nama pemenang. Dimulai dari adik-adik dari sekolah minggu dulu ya. Dari kelas kecil, juara 3 ada Jason, juara 2 ada Cece, yang pertama ada Clairin. Ini ada meliputi lomba gulung mie, terus lomba tiup aqua dan juga lomba kardus. Maju nak, maju. Kemudian dari kelas sedang, ini ada juara ketiga ada Brian sama Oin, terus kamu mau nyanyi? Kemudian juara kedua ada Ken, Alet, Yuen. Kemudian juara pertama ada Bruce. Maju yuk, maju. Kemudian dari kelas besar ada juara ketiga, ini ada Steven. Kemudian juara 2 Grace dan juga Veve. Kemudian juara pertamanya Evan. Boleh maju? Jadi ini juaranya ini ikut lombanya ada gulung mie, lomba tiup aqua dan juga lomba makan kerupuk dan juga lomba kardus. Boleh agak ke tengah? Agak ke tengah lagi. Untuk perwakilan yang akan memberikan hadiah, boleh Tante Eni ada? Oh ya.
semua? Kita foto dulu ya. Ayo foto dulu, lihat ke depan, Boleh berikan tepuk tangan, luar biasa. Dan sekarang nih lomba-lomba untuk yang diikuti oleh jemaat dan juga dari para masing-masing divisi. Ini saya akan membacakan yang jemaat dulu, yang pemenang yang dari jemaat ya. Yang pertama ada ini, lomba ambil karet yang dimenangkan juara 2 sama Ci Infani. Cipan, boleh maju ke depan. Kemudian saya akan bacakan, ini ada pemenang dari lomba makan kerupuk. Ini yang cowok dulu ya, ini ada Ko Tony. Ada nggak? Datang. Ah, diwakilin? Ya, diwakilin papahnya enggak apa-apa? Boleh diwakilin. Maju boleh. Kemudian ini yang cewek lomba makan kerupuk yang juara pertama. Ini ada Cipan juga, dia memborong semua hadiah sepertinya ya. Kemudian yang juara kedua ada Kevira. Boleh maju Kevira? Maju. Nah ini yang spesial, juara make up favorit. Dimenangkan oleh Maklan dan juga Tante David. Boleh maju ke depan? Boleh maju ke depan? Maklan? Ya, boleh. Luar biasa nih ya make up-nya. Boleh di depan. Agak ke tengah. Saya minta Om Joni buat memberikan hadiah buat masing-masing. Oke, kita foto dulu ya. Oke, boleh berikan tepuk tangan. Selanjutnya ini ada lomba yang kategori, karena ini lombanya berdasarkan poin ya masing-masing divisi. Ini ada juara 1 sampai 3, saya akan bacakan juara 3 dari divisi Youth. Tante Juli ada, koordinatornya juga sekalian boleh maju ke depan ya. Ini pesertanya ada Noel, Agustin, Olin dan juga Catherine. Boleh maju ke depan? Dari Youth, maju. Kemudian juara 2, ini dari, of course, tim pemuji. Boleh maju ke depan. Ada Nancy, Revo, Rahel dan juga Tante Sally. Tante Sally gak ada ya? Maju ke depan. Rahel. Udah di atas semua. Yang 2 Anda hadir ya. Bentar. Kemudian ada juara pertama dimenangkan oleh Sekolah Minggu. Ada Om Abi, Viana, Om Yo, Tante Elizabeth dan juga Mega. Boleh maju ke depan. Sama Tante Eni sebagai koordinator. Aku juga.
Boleh maju ke depan. Saya minta kesediaannya Pak Imron boleh memberikan hadiah kepada para pemenang. Berikan tepuk tangan. Nah, ini gongnya ini lomba masak nasi goreng. Ini akan saya bacakan dari juaranya dulu ya, dari juara ketiga, 2 dan 1. Juara masak nasi goreng untuk juara ketiga dimenangkan oleh tim Babuji. Silakan Tante Christine, Tante Lili, Rahel, dan juga Tante Dina. Tante Dina hadir enggak ya? Boleh maju ke depan? Kemudian juara kedua dimenangkan dari tim Multimedia. Setelah 2 tahun berturut-turut ya, akhirnya tahun ini juara kedua. Boleh maju Om Yo, double ya Om Yo-nya ya. Kemudian ada Om Joni dan juga Talia, boleh maju ke depan. Boleh maju ke depan? Talia. Om Yo, Om Yo. Om Yo double, dua-duanya. Oke, dan ini dia juara pertamanya dimenangkan dari tim Youth. Juara bertahan sepertinya ini ya. Boleh maju dari Fanny, Livi, Yohana, JJ dan juga David, boleh maju ke depan dari Youth. Oke, saya persilakan Revo buat memberikan hadiahnya. Ini juara pertamanya ya, ada piala bergilir. Jadi nanti tiap tahun lomba masak nasi goreng itu udah jadi menu utama kita. Dan ini 2 tahun berturut-turut Youth menjuarai lomba masak nasi goreng. Foto dulu. Agak mepet, agak mepet. Tidak hanya juara 1, 2, 3, tapi kita juga ada juara lain. Ini yang pertama ada juara dekorasi terbaik. Dimenangkan oleh tim Bamusik dengan sound horeknya ya. Tadi udah lihat ya gimana kerennya tadi.
Boleh maju ke depan, ini ada Kak Intan, Gista, John, People, dan juga Samuel. Boleh maju ke depan. Maju, maju, maju. Kemudian juara dari tim terkompak dimenangkan oleh dari tim Asher. Ada Om Andreas, ada Tante Novi, Pak Imron, Om Henry, dan juga Tante Anis. Boleh maju ke depan. Maju, maju. Asher, udah enggak perlu tunjuk-tunjukan. Tadi kan udah lihat ya kalau yang nunjuk itu apa tadi? Ayo maju. Maju, maju. Maju semuanya, maju. Ayo maju. Loh, 2 tok. Ini disuruh maju tok loh, enggak disuruh maju perang. Cuman maju ke depan. Daripada saya suruh nyanyi loh nanti. Dua dulu aja ya. Saya minta Pak Daniel, bolehlah. Pak Daniel. Ini dekorasi dari tim pemusik dan juga yang tim terkompak dari Asher. Sekalian boleh foto dulu. Selamat. Kemudian ada juara ini yang terbersih dimenangkan oleh tim penari. Ini ada Yana, ada Gepi, ada Felicia, dan juga Natali. Boleh maju ke depan? Maju ke depan, maju ke depan. Kemudian ini ada yang terakhir, ada juara yel-yel terbaik. Ini dimenangkan dari tim Sekolah Minggu. Bu Yuni, Tante Elizabeth, Tante Novika, Tante Eni, dan juga Tante Sally boleh maju ke depan. Silakan dari tim Sekolah Minggu. Ini karena yel-yel terbaik harusnya langsung live ini, yel-yelnya kayak gimana ini? Oke, saya minta Om Jimmy boleh mewakili untuk memberikan hadiah. Dulu. Oke, berikan tepuk tangan. Itu semua rangkaian lomba dan juga pemenang dari lomba. Kita akan berjumpa lagi tahun depan dengan lomba yang lebih seru lagi. Merdeka! Merdeka! Yeay. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Ini panitianya menyiapkan kadonya, ada yang besar, ada yang kecil ya. Itu tidak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau keadilan sosial semuanya besar, semuanya kecil gitu ya. Yuk mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa, kita akhiri ibadah ini. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau izinkan Indonesia boleh merdeka 80 tahun. Kami Tuhan sebagai warga negara yang baik mau berubah menjadi baik.
Dan kami mau berdoa untuk kebaikan Tuhan turun atas Indonesia, turun atas para pemimpin kami, sehingga Indonesia emas itu benar-benar bisa digenapi dan terjadi. Dan kegerakan itu dimulai dari gereja kami di sini Tuhan. Tuhan, Kau yang melihat kesetiaan anak-anak-Mu yang dengan tekun datang berdoa dan mencari Engkau. Tuhan, balas kembali kepada setiap jemaat-Mu segala jerilah mereka yang telah mereka tabur di rumah Tuhan. Korban-korban syukur kami, persembahan kami, Tuhan berkatilah agar benih-benih ini boleh menjadi benih yang berkenan di hadapan-Mu dan dapat memperluas kerajaan Allah di bumi Indonesia ini. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam masa depan. Tuhan sendiri mereka-rekakan hal yang baik untuk setiap jemaat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, aminkanlah setiap kata-kata doa berkat ini. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, diberkatilah hasil ternak-Mu. Diberkatilah bakul-Mu, diberkatilah tempat adonan-Mu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan mengangkat engkau tetap naik dan bukan turun. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa karunia Roh Kudus menyertai memulai hari ini sampai kepada akhir zaman. B'Shem Yeshua, di dalam nama Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.